Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipur, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Dr. Randes Surisman, MPD selaku dosen pembahas, dan yang terhormat Kak Joan Siswoyo, MPD selaku pembimbing pertama. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Dr. Chandra Kurniawan, MOR selaku dosen pembimbing kedua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Dr. Randes Surisman, MPD, yang telah berkenan hadir pada seminar proposal saya pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Joan Siswoyo, MPD, yang telah membimbing dan mengarahkan saya pada saat menyusun proposal saya ini. Terima kasih untuk Bapak Dr. Chandra Kurniawan, MPD, yang telah membimbing saya di setiap kelalaian saya pada saat menyusun proposal saya. Terima kasih untuk para audiens yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar proposal saya pada pagi hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Dika Patriadi merasa bersyukur karena dapat melaksanakan seminar proposal saya yang berjudul Hubungan Kepercayaan Diri dan Konsentrasi Terhadap Hasil SEMES Bola SEMES Putra Ekstrakurikuler di SMK Negeri PGRI 2 Kedondong. Baiklah, saya akan menyampaikan materinya. Yang pertama, latar belakang. Berdasarkan hasil pengamatan dalam kegiatan ekstrakurikuler bola voli, diikuti oleh siswa putra ekstrakurikuler di SMK PGRI 2 Kedondong, menunjukkan bahwa mayoritas siswa dalam penguasaan teknik dasar SEMES belum maksimal. Hal ini terlihat pada saat kegiatan ekstrakurikuler berlangsung, yang dimana sebagian besar menunjukkan bahwa siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli kurang mempunyai kepercayaan diri ketika menghadapi lawan yang lebih baik dan lebih tinggi secara prestasi. Kurangnya kepercayaan diri siswa juga ditunjukkan ketika akan melakukan serangan smash kepada lawan. Siswa masih sering ragu-ragu melakukan pukulan smash, yang pada akhirnya merugikan bagi tim. Selain itu, hal mendasar yang sering mengakibatkan terjadinya kesalahan adalah ketika melakukan pukulan smash, siswa kurang optimal yang diakibatkan dari terburu-buru, tergesa-gesa, kurang tenang, dan kurang yakin, sehingga tidak mendukung untuk melakukan pukulan smash yang maksimal. Dengan menimbulkan kurangnya konsentrasi siswa putra yang berbeda-beda. Belum belum maksimalnya kemampuan pukulan smash, perlu ditelusuri faktor-faktor penyebabnya. Apakah selain faktor kondisi fisik, juga dari faktor psikologis yang belum terlihat. Prestasi dalam olahraga bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong masih tertinggal dengan sekolah lain. Belum pernah diadakan pengukuran faktor psikologis seperti kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap smash bola voli yang menjadi faktor penting dalam proses latihan hingga pertandingan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Kepercayaan Diri dan Konsentrasi Terhadap Hasil Smash Bola Voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Lanjut, yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Identifikasi masalah ada 3, yaitu sebagian besar siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong terlihat belum mempunyai kepercayaan diri ketika menghadapi lawan yang prestasinya lebih tinggi.
Dua, pada saat latihan, masih ada siswa yang kurang memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh pelatih ekstrakurikuler bola voli di SMK Negeri 2 Kedondong. Yang ketiga, siswa ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong juga mempunyai konsentrasi yang berbeda-beda. Hal tersebut terlihat pada saat latihan yang membuat pukulan smash menjadi tidak optimal. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu apakah ada hubungan kepercayaan diri terhadap hasil smash voli pada siswa putra ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang kedua, apakah ada hubungan konsentrasi terhadap hasil smash voli pada siswa putra ekstrakurikuler bola voli di SMK Negeri 2 Kedondong. Yang ketiga, apakah ada hubungan kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap hasil smash bola voli pada siswa putra ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Nah, terus kita lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan kepercayaan diri terhadap hasil smash voli pada siswa putra ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan konsentrasi terhadap hasil smash voli pada siswa putra ekstrakurikuler bola voli di SMK Negeri 2 Kedondong. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap hasil smash voli pada siswa putra ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Terus yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat dijadikan bahan kaji bagi peneliti selanjutnya sehingga hasilnya lebih mendalam dan memberikan sumbangan perkembangan pengetahuan bagi orang lain. Manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi 4, yaitu pertama, bagi peneliti, yang kedua, bagi siswa ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong, yang ketiga, bagi pelatih, yang keempat, bagi program studi. Bagi peneliti, yaitu dapat mengembangkan teori-teori yang hasilnya berguna bagi pelatih. Bagi siswa ekstrakurikuler SMK PGRI 2 Kedondong dapat mengetahui faktor psikologis yang diukur mengetahui melalui kepercayaan diri dan konsentrasi dalam hasil smash bola voli. Yang ketiga, bagi pelatih yaitu dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam latihan sumber pengetahuannya. Yang keempat, bagi program studi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengembangan ilmu olahraga yang lebih luas, khususnya cabang olahraga voli. Lanjut, seterusnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka, pengertian bola voli, ada sarana dan prasarana bola voli, teknik dasar permainan bola voli, pengertian smash, pengertian latihan, kepercayaan diri, konsentrasi, dan pengertian ekstrakurikuler. Penelitian yang relevan. Al-Pati berjudul Hubungan Antara Tingkat Konsentrasi Siswa dengan Hasil Kemampuan Servis Ekstrakurikuler Bola Voli. Yang kedua, Zuhri berjudul Hubungan Antara Tingkat Konsentrasi Siswa
dengan hasil ketepatan SMES poli studi pada peserta ekstrakurikuler poli di SMK SMP Negeri 2 Sidoarjo. Dan menurut Widianto dan Kumaan berjudul Kontribusi Konsentrasi terhadap Ketepatan Pukulan SMES Atlet Poli. Kerangka berpikir. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir ada yang pertama yaitu bola poli. Bola poli terdiri dari teknik dan mental. Mental itu terdiri dari SMES. Mental terdiri dari kepercayaan diri, konsentrasi, teknik terdiri dari SMES. Nah, dari tiga ini dicangkup menjadi hubungan kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap hasil SMES bola poli. Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Hipotesis yang pertama, ada hubungan yang signifikan kepercayaan diri terhadap hasil SMES poli pada siswa putra ekstrakurikuler bola poli di SMK PGRI 2 Kedondong. Hipotesis kedua, ada hubungan yang signifikan konsentrasi terhadap hasil SMES poli pada siswa putra ekstrakurikuler bola poli di SMK PGRI 2 Kedondong. Hipotesis yang ketiga, ada hubungan yang signifikan kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap hasil SMES poli pada siswa putra ekstrakurikuler bola poli di SMK PGRI 2 Kedondong. Lanjut yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian jenis yaitu ada tiga variabel, populasi dan sampel, tempat dan waktu penelitian. Metode penelitian variabel dibagi menjadi dua yaitu variabel bebas, independent variable, dan variabel terikat, dependent variable. Populasi dan sampel. Seluruh populasi, seluruh siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola poli di SMK PGRI 2 Kedondong berjumlah 30 orang. Dan sampel menggunakan teknik total sampling dengan jumlah 30 orang. Tempat dan waktu penelitian di lapangan bola poli SMK PGRI 2 Kedondong. Waktu penelitian yang saya rencanakan yaitu selama 1 bulan. Lanjut, yang pertama metode penelitian. Yang pertama ada tes konsentrasi. Konsentrasi tes menggunakan instrumen Grid Concentration Test. Grid Concentration Test yaitu sebuah tes dengan prosedur seorang atlet mengurutkan angka secara runtut, nilai terkecil dari 00 hingga terbesar 99 pada sebuah kolom kotak selama 1 menit. Seperti contoh gambar yang ini kita urutkan dari kecil sampai yang terbesar. Yang kedua yaitu tes kepercayaan diri. Tes kepercayaan diri yaitu X2. Untuk mengukur tes kepercayaan diri menggunakan angket. Angket disusun berdasarkan kisi-kisi yang diangkat dari variabel tingkat kepercayaan diri dengan menggunakan skala Likert dan terdiri dari 35 butir pertanyaan. Nanti jika hasilnya positif itu 4, negatif 1 sampai 4. Sangat setuju itu 4, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Skor untuk pertanyaannya tuh. Nah, yang seterusnya yaitu 3 tes SMES bola poli. Nah, untuk mengukur atau mengetahui keterampilan SMES dengan terarah dengan pelaksanaan yaitu peserta tes berdiri di garis serang, pengumpan berdiri di tengah-tengah net bola, pengumpan berdiri di tengah-tengah di dekat net dan melambungkan bola untuk disemes peserta tes. Yang kedua, pada saat bersamaan, peserta tes melakukan smash sambil melompat dan mengarah pada sasaran yang paling tinggi, yaitu 5, ada di pojok sini. Yang ketiga, melakukan smash sebanyak 5 kali. Yang keempat,
Apabila bola lambung tidak sempurna, maka dapat diulang kembali. Ini contoh pengambilan nilainya nanti. Metode penelitian metode penelitian selanjutnya yaitu A. Ujian prasyarat. Satu, ujian normalitas nilai SIG lebih dari 0,05 artinya normal. Atau jika L hitung lebih dari L, tabel atau nilai SIG lebih dari 0,05 artinya data berdistribusi normal, dan jika sebaliknya SI SIG-nya itu kurang dari 0,05, artinya datanya berdistribusi kurang normal. Yang kedua yaitu uji linearitas. Uji ini dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Ujian linearitas menggunakan teknik analisis varian untuk regresi atau uji F dengan kriteria pengujiannya itu jika signifikansi lebih dari 0,05 data dinyatakan linier. Sebaliknya, jika signifikansi kurang dari 0,05 data dinyatakan tidak linier. Untuk pengujian hipotesis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama uji hipotesis 1 untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel. Untuk menguji hipotesis antara X1 dan Y digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus Rx1Y sama dengan N X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibagi akar N sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2 dikali N sigma Y2 dikurang sigma Y2. Lanjut ke uji hipotesis 2. Untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel. Untuk menguji hipotesis antara X2 dengan Y, digunakan statik melalui korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Rx2Y sama dengan N sigma X2 dikali Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y dibagi N sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 pangkat 2. N sigma Y2 dikurang sigma Y2 pangkat 2. Yang ketiga yaitu uji hipotesis 3 untuk menguji hipotesis antara X1 dan X2 ke Y. Digunakan statistik F melalui model korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan rumus R X1 dikali X2 sama dengan N sigma X1 dikali X2 dikurang sigma X1 dikali X2 dibagi akar N sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2 N sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 dikali 2. Setelah dihitung R X1 X2 selanjutnya dihitung dengan rumus korelasi ganda. Analisis korelasi ganda dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan
yaitu untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat Y, baik secara terpisah maupun serta bersama-sama. Pengujian hipotesis menggunakan rumus korelasi ganda dengan rumus sebagai berikut. R X1 X2 dikali Y sama dengan akar R X2 X1 pangkat 2 Y ditambah R R X R pangkat 2 X2Y dikurang 2 R R X1 dikali Y R X2 dikali Y R X1 dikali X2 per 1 dikurang R pangkat 2 X1 dikali X2. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada